Nah, untuk mams yang setelah melahirkan, baik itu secara sesar maupun secara pervaginam, mams tentu akan mendapatkan haid lagi. Tetapi memang tidak langsung nih, ada yang namanya masa nifas. Masa nifas itu adalah kurang lebih 40 hari atau 6 minggu setelah mams melahirkan. Jadi setelah melahirkan, bisa saja mams mengalami misalnya ada perdarahan, itu masih normal. Itu semua tergantung dari pola menyusuinya mams. Jadi apakah mams itu menyusui secara teratur, secara ASI eksklusif atau tidak. Hal yang kedua yang mungkin menjadi penyebab adalah bisa saja mams mengalami perdarahan yang hebat pada saat mams bersalin. Nah, perdarahan yang hebat itu bisa saja mengganggu nih metabolisme mams dari siklus ke otaknya itu juga bisa terganggu akibat dari perdarahan. Sehingga efeknya adalah mams tidak mengalami menstruasi dalam jangka waktu yang relatif lama. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan bahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan kenapa tidak kunjung haid setelah melahirkan. Nah, apakah itu hal yang wajar atau tidak? Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Cara gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, untuk mams yang setelah melahirkan, baik itu secara sesar maupun secara pervaginam, mams tentu akan mendapatkan haid lagi. Tetapi memang tidak langsung nih, ada yang namanya masa nifas. Masa nifas itu adalah kurang lebih 40 hari atau 6 minggu setelah mams melahirkan. Jadi setelah melahirkan, bisa saja mams mengalami misalnya ada perdarahan, itu masih normal. Biasanya 1-2 minggu awal itu masih akan ada perdarahan. Tetapi perdarahan yang keluar itu memang relatif lebih sedikit. Nah, makin lama perdarahan itu makin sedikit. Lalu akan berubah nih darahnya menjadi warna kekuningan dan juga nanti berwarna keputihan. Nah, itulah yang akan terjadi pada saat masa nifas. Selain dari metabolisme mams berubah dan ukuran rahimnya pun juga kembali menjadi normal atau menjadi kecil kembali seperti sebelum hamil. Setelah masa nifas selesai, mams juga tidak langsung mendapatkan haid. Biasanya ditunggu beberapa waktu lagi. Misalnya ada yang 1 bulan, 2 bulan kemudian baru bisa mendapatkan haid. Itu semua tergantung dari pola menyusuinya mams. Jadi apakah mams itu menyusui secara teratur, secara ASI eksklusif atau tidak. Bagi mams yang menyusui secara eksklusif, itu mams akan mendapatkan haid itu lebih lama. Jadi intinya selama mams masih menyusui secara eksklusif dan teratur, nah itu mams tidak mendapatkan haid. Atau bisa saja mams mengalami perdarahan. Biasanya perdarahan itu tidak teratur. Bisa saja berdarah 1-2 hari saja, lalu berhenti, lalu misalnya 2 minggu lagi mendapatkan perdarahan lagi, itu masih hal yang wajar. Selama perdarahan itu tidak banyak dan tidak berlangsung lama, misalnya lebih dari 1 minggu. Nah, bagi mams yang tidak menyusui, mams tentu akan mendapatkan haid itu lebih cepat. Bisa saja 1 bulan setelah masa nifas atau 2 bulan setelah nifas, itu mams juga sudah bisa mendapatkan haid. Nah, untuk mams yang belum haid misalnya berbulan-bulan atau bahkan sampai setahun setelah masa bersalin, itu bisa disebabkan yang pertama adalah karena mams menyusui secara eksklusif atau yang teratur, yaitu bisa saja terjadi. Hal yang kedua yang mungkin menjadi penyebab adalah bisa saja mams mengalami perdarahan yang hebat pada saat mams bersalin. Nah, perdarahan yang hebat itu bisa saja mengganggu nih metabolisme mams dari siklus ke otaknya itu juga bisa terganggu akibat dari perdarahan. Sehingga efeknya adalah mams tidak mengalami menstruasi dalam jangka waktu yang relatif lama. Atau bisa juga mams mengalami adanya infeksi atau peradangan dari rahimnya. Jadi infeksi rahim, misalnya ada terjadi endometritis. Nah, itu juga mams biasanya tidak mendapatkan haid langsung. Apabila mams mengalami tidak haid selama waktu yang lama, misalnya sampai setahun, mams boleh ya konsultasikan langsung ke dokter kandungan supaya bisa dicek nih apakah ada gangguan lain atau misalnya gangguan hormonal lain atau tidak. Nah, ada yang nanya juga, kalau belum haid tetapi tidak KB. Karena KB itu kan bisa saja mengganggu nih siklus menstruasinya, terutama KB yang hormonal. Apabila mams ragu, ini nggak KB, terus nggak juga menstruasi, apakah hamil? Nah, sebetulnya mams bisa melakukan test pack ya. Kalau misalnya test packnya hasilnya positif, tentu sudah hamil. Tetapi bisa aja tadi disebabkan oleh gangguan hormonal lainnya. Atau misalnya mams masih menyusui secara rutin dan eksklusif. Nah, itu bisa menyebabkan memang jadi KB alami. Sehingga mams memang belum menstruasi dan tidak hamil.
Untuk moms yang masih ragu-ragu apakah hamil atau tidak, apakah ini kondisi yang normal atau tidak, dengan tidak menstruasi selama beberapa bulan, nah itu moms juga boleh langsung konsultasikan lagi ke dokter ya. Karena nanti kita juga bisa mengecek apakah organ kewanitaannya itu dan organ reproduksinya sudah kembali berfungsi secara normal atau tidak. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.